You Sebuah know you're not markas supposed to be kesatuan here. TNI Angkatan Darat And mulai where did you gempar get that karena unauthorized kedatangan kakak merchandise? perempuan Leave me dari seorang alone. I prajurit didn't do 2, anything wrong. Prada, yang datang untuk menjenguknya. Seorang senior di barak mulai menyiksa dan memukuli Prada tersebut, memaksanya untuk mengenalkan sang kakak kepadanya. Namun, ketika identitas asli kakak perempuan itu terungkap, seluruh kesatuan menjadi porak-poranda. Sebelum memulai cerita ini, jika Anda menekan tombol subscribe dan like, keberuntungan akan menghampiri Anda. Pukul 4 pagi, saat semua kebisingan dunia tertidur lelap, hanya suara nyaring dari jangkrik dan tonggeret yang memenuhi kegelapan lembab di garis depan perbatasan Kalimantan. Di dalam barak, aroma keringat, dengkuran napas para pemuda yang baru melewati usia 20 tahun, dan bau apak jamur yang samar berbaur menjadi satu hingga terasa mencekik. Prada Budi Santoso berbaring miring, hanya bisa mengerjapkan matanya. Bantalnya yang basah oleh keringat terasa berat, seolah menyerap seluruh kecemasannya. Pola kayu lapis usang di langit-langit sudah ia hitung ratusan kali hingga kehilangan maknanya. Dan bahkan igauan pelan dari teman seangkatannya di ranjang sebelah membuat sarafnya menegang. Hari ini adalah hari Sabtu, hari di mana kakaknya akan datang menjenguk. Kakaknya, Rina Santoso, adalah nama yang paling ia rindukan dan sayangi di dunia ini. Tetapi khusus untuk hari ini, ia berharap nama itu tidak terlintas di benaknya. Serpihan kenangan bermunculan begitu saja. Sentuhan tangan hangat yang membangunkannya dan membersihkan debu dari lututnya saat ia jatuh menangis di masa kecil. Sepotong roti, selai coklat manis, yang disodorkan sambil menepuk punggungnya tanpa kata saat ia mendapat nilai ujian yang buruk. Bagi Budi, kakaknya adalah pelindung paling tangguh di dunia yang telah mengisi kekosongan sosok mendiang ibu mereka yang meninggal 11 tahun lalu. Dari pelukannya selalu tercium aroma sampo yang menenangkan. Aku sangat rindu kakak. Yang keluar dari sela-sela bibirnya yang pecah-pecah adalah jeritan tanpa suara. Rasanya jantungnya jatuh menghantam lantai dengan menyakitkan. Namun, ia berharap, tolong, khusus hari ini saja, jangan biarkan kakak datang. Harapan yang bertolak belakang ini berasal dari ingatan masa lalu yang kelam. Suara tonggeret di musim panas ini sama persis dengan suara musim panas yang mengerikan. Saat ia masih duduk di kelas 1 SMA, suatu hari, kakaknya mampir ke sekolah untuk mengantarkan buku catatannya yang tertinggal. Rina hanya mengenakan kaos putih biasa dan celana jeans, pakaian yang sangat sederhana. Tetapi saat ia berjalan menyusuri lorong, tatapan semua siswa laki-laki tertuju padanya dengan penuh nafsu. Sejak hari itu, semuanya hancur. Woi Budi, kakak lu cantik juga. Kenalin ke gue dong. Kakak kelasnya selalu mencarinya setiap jam istirahat, menepuk pundaknya sambil menyeringai. Mereka terus-menerus mengganggunya, meminta nomor telepon Rina. Setiap pulang sekolah, wajah-wajah yang menunggunya di depan gerbang atau di gang dekat rumahnya selalu terbayang. Kelompok anak nakal atau preman sekolah bahkan lebih kejam. Mereka mengancam Budi untuk membawa kakaknya kepada mereka. Setiap kali Budi menggelengkan kepala, yang ia dapatkan hanyalah tendangan dan ejekan di kamar mandi ujung lorong. Kakaknya tidak tahu apa-apa, dan Budi tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Baginya, kenyataan bahwa kakaknya yang seperti ibu, baginya menjadi bahan omongan kotor anak-anak itu, adalah sebuah aib. Ia hanya percaya bahwa jika ia menahannya, semua ini akan berlalu. Sejak hari itu, keberadaan kakaknya bukan lagi sebuah kebanggaan, melainkan rahasia. Ia bahkan selalu mengelak ketika teman-temannya menanyakan kabar kakaknya. Kecantikan kakaknya telah menjadi belenggu yang tak bisa ia hindari. Dan sekarang, di tempat ini, di pangkalan militer, keadaannya tidak berbeda. Tidak, mungkin bahkan lebih parah. Di tempat yang terisolasi ini, sosok kakak perempuan yang cantik adalah bahan obrolan yang jauh lebih menarik dan provokatif. Ia tidak ingin mendapat perhatian. Ia tidak ingin menjadi prajurit yang diistimewakan atau prajurit yang dikasihani. Ia hanya ingin melewati masa dinas ini dengan tenang, sangat tenang, sebagai Prada Budi Santoso yang tak terlihat di antara ribuan tentara lainnya. Namun, kunjungan kakaknya akan membuat semua itu menjadi mustahil. Jam menunjukkan pukul 04.30 pagi. Di luar, Tonggeret masih menangis tanpa lelah.
Budi menelan ludahnya yang terasa kering dan berbalik posisi. Hari yang akan datang ini sudah terasa seperti neraka yang mencekik. Pada hari Sabtu di bulan Juli, di mana panasnya terasa seperti di dalam panci kukusan, Budi melangkah ke ruang tunggu penjenguk dengan perasaan setengah berdebar dan setengah ketakutan. Dan saat ia melihat kakaknya duduk di sana, Budi langsung tahu, ini akan segera dimulai, batinnya. Kakaknya bersinar, membuat usia pertengahan 30-annya sama sekali tidak terlihat. Bahkan di bawah terik matahari yang menyengat, penampilannya tetap rapi. Tinggi badannya yang mencapai 176 cm membuatnya menonjol di antara para penjenguk lainnya. Pakaian kaus tanpa lengan berwarna merah muda dan celana pendek denim memperlihatkan sosoknya yang sehat dan bugar tanpa ragu. Ia seolah bunga mekar yang menyilaukan di tengah kasarnya lingkungan militer. Masalahnya adalah kecantikan itu membuat seluruh pangkalan mulai bergemuruh. Asap pertama dari rumor itu muncul di ruang makan. Saat Budi duduk dengan nampan makanannya di malam hari seusai jam kunjungan, ia mendengar bisik-bisik prajurit peleton lain di belakangnya. Kamu lihat kakaknya Prada Budi dari peleton 3 nggak hari ini? Gila, bukan main. Tingginya luar biasa. Jangan-jangan dia model. Wajahnya kayak artis sinetron. Auranya beda banget sama orang biasa. Sampai di situ masih tidak masalah. Budi bahkan merasa sedikit bangga. Namun, asap yang tertiup angin akan selalu berubah menjadi gelap. Asap kedua menjadi lebih pekat di area merokok. Tempat yang dipenuhi asap rokok itu adalah pusat informasi di pangkalan. Tempat segala macam spekulasi dan karangan bebas bertebaran. Saat Budi bersembunyi sebentar, percakapan para seniornya menembus dinding. Model apaan? Kudengar dia itu calon artis yang gagal. Alah, dengan wajah kaya gitu harusnya udah terkenal. Paling juga punya sugar daddy atau simpanan pejabat. Jantung Budi seolah copot. Kata simpanan menancap seperti belati. Namun, yang terburuk belum tiba. Tujuan akhir dari sebuah rumor selalu berada di tempat yang paling jahat. Asap hitam terakhir terbentuk di dalam barak. Malam itu, setelah apel malam dan semua orang bersiap untuk tidur, Kopral 2 Kopda Andi, senior yang dijuluki malaikat pencabut nyawa di pangkalan itu, tersenyum licik dan menendang pelan lemari loker Budi. Prada Budi, gue dengar cerita soal kakak lu, tapi ya, artis apanya? Kopral Andi menatap berkeliling dengan mata mesumnya. Perhatian semua orang tertuju padanya. Ia memelankan suaranya seolah sedang membongkar rahasia besar. Dilihat dari gelagatnya, dia pasti perempuan yang kerja di klub malam. Sekali lihat juga tahu. Lu pikir, body kaya, gitu bisa didapat cuma dari olahraga sehari 2 hari? Laki-laki pasti pada gila liatnya. Seketika udara di dalam barak membeku. Beberapa orang terkekeh, sementara yang lain memalingkan wajah pura-pura tidak dengar. Teman seangkatannya, Prada Reza, bergumam pelan. Omongan senior sudah keterlaluan. Tapi satu tatapan tajam dari Kopral Andi membuat Reza langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Sejak malam itu, dunia Budi hancur. Kebanggaan memiliki kakak yang cantik, seperti model kini berubah menjadi stigma yang menghinakan sebagai kakak perempuan klub malam. Setiap kali ia melewati lorong, setiap kali ia berpapasan di kamar mandi, suara tawa dan lelucon bernada pelecehan seksual selalu mengikutinya dari belakang. Kakak perempuan yang ia banggakan, keluarga berharga yang membesarkannya layaknya seorang ibu, kini menjadi karakter utama dari lelucon kotor di pangkalan. Jantungnya terasa tercabik-cabik. Kakakku itu anggota polisi militer, pangkatnya kapten. Kebenaran itu sudah sampai di ujung tenggorokannya, namun berkali-kali ia telan kembali. Begitu ia melontarkan kata-kata itu, semua ejekan mungkin akan berhenti. Tetapi ia tidak sanggup menghadapi pandangan orang-orang yang akan menyusul setelahnya. Prajurit yang belagu karena punya bekingan kakak. Prajurit istimewa, cap-cap seperti itu, mungkin akan lebih menyiksanya daripada penderitaannya saat ini. Aku hanya ingin menjadi prajurit biasa. Ia tidak menyadari bahwa harapan sederhananya itu begitu putus asa, namun mustahil untuk diwujudkan. Budi memejamkan mata di dalam kegelapan. Kata perempuan klub malam terus menempel di telinganya dan tidak mau pergi. Sejak hari itu, Kopral Andi menjadi bayangan Budi. Tidak puas hanya menyebarkan rumor yang menghina, ia kini secara terang-terangan memperlakukan Budi seperti mainannya. Di mata Kopral Andi,
Budi bukan lagi sekadar junior biasa. Ia adalah mangsa empuk yang memiliki kakak perempuan yang cantik. Konflik ini muncul ke permukaan seminggu setelah rumor itu menyebar. Pada hari Sabtu, sore yang sepi, saat Budi sedang merapikan mesin pemotong rumput di gudang setelah kerja bakti, Kopral Andi diam-diam mengikutinya dari belakang. Seiring dengan suara pintu besi yang tertutup, gudang itu menjadi remang-remang. "Heh, Prada Budi." Mendengar suara berat berminyak itu, bahu Budi menegang. Saat ia perlahan berbalik, Kopral Andi berdiri melipat tangan dengan senyum licik. "Lain kali, kenalin kakak lu ke gua. Kalau enggak, kehidupan militer lu bakal jauh lebih neraka dari sekarang. Ngerti? Itu bukanlah sekadar saran atau permintaan. Itu adalah ancaman yang nyata." Matanya berkilat oleh nafsu yang mesum. Budi tidak bisa menjawab dan hanya menggigit bibirnya. Menganggap keheningan itu sebagai persetujuan, Kopral Andi menepuk bahu Budi dengan keras dan keluar dari gudang. Sejak hari itu, Budi resmi menjadi target utama Kopral Andi. Saat jadwal piket kebersihan, ia sengaja melimpahkan area yang paling kotor. Saat makan, ia menendang nampan Budi hingga nasinya tumpah. Saat waktu luang, di depan semua orang, ia membalikkan dan mengacak-acak isi loker Budi sambil berteriak, "Prajurit nggak punya disiplin. Beresin barang sendiri aja nggak becus." Alasannya selalu sepele, bahkan terkadang tanpa alasan sama sekali. Semua ini adalah pembalasan, karena Budi tidak mau mengenalkan kakaknya. Teman-temannya hanya menatap Budi dengan kasihan. Reza yang melihat dari samping berkali-kali bertanya, "Kamu nggak apa-apa," tapi hanya sebatas itu. Tidak ada yang berani melawan malaikat pencabut nyawa Kopral Andi. Sikap diam mereka bukanlah kepengecutan, melainkan insting bertahan hidup. Budi pun tidak bisa menyalahkan mereka. Ia justru takut teman-temannya akan ikut menjadi korban karena dirinya. Begitulah Budi benar-benar diisolasi. Malam-malam tanpa tidur terus berlanjut. Lebih dari sekadar siksaan fisik, tekanan mental lah yang membuatnya hampir gila. Saat kembali ke barak setelah tugas jaga malam, berbaring di antara mereka yang terlelap, Budi terus bimbang. Kopral Andi itu sudah seperti orang gila karena perempuan. Haruskah aku ceritakan semuanya? Namun bayangan itu selalu berujung pada skenario terburuk. Rumor akan menyebar ke seluruh pangkalan, bisik-bisik, perhatian berlebih. Para perwira akan menganggapnya sebagai orang yang harus diawasi, dan para senior akan menunjuknya dari belakang sebagai orang yang berlindung di balik pangkat kakaknya. Jika siksaan ini berakhir, bentuk neraka yang baru akan segera dimulai. Helaan napas panjang keluar dari mulutnya. Rutinitas penyiksaan dari Kopral Andi dan ketidakberdayaannya sendiri membuat kehidupan militernya terasa sesak dan menyiksa, seolah berjalan di dalam kabut tebal. Ia merasa terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Waktu 1 bulan sudah cukup untuk menggerogoti jiwa Budi. Siksaan Kopral Andi semakin hari semakin gigih dan kejam, meninggalkan memar yang tak terhapuskan di wajah dan hati Budi. Dan akhirnya, pagi di hari kunjungan kedua pun tiba. Waktu tersisa hingga pukul 1 siang. Saat kakaknya dijadwalkan tiba, hanya tinggal 6 jam lagi. Selesai apel pagi, Budi langsung berdiri di depan cermin kamar mandi. Di bawah cahaya lampu neon yang dingin, sebuah memar keunguan tampak jelas di pipi kirinya. 3 hari yang lalu, saat ia kembali dari tugas jaga malam, Kopral Andi menariknya ke kamar mandi dan melayangkan pukulan keras ke wajahnya. "Sialan," gumam Budi pelan. Ia mengoleskan sedikit krim penyamar wajah loreng yang ia beli diam-diam di koperasi militer, mencoba menutupi memarnya. Namun, sapuan jarinya yang kaku justru membuat noda memar itu terlihat semakin tidak wajar. "Aku bilang saja, aku jatuh terbentur batu saat latihan." Ia mengulang-ulang kebohongan yang sudah disiapkannya. Tapi bisakah ia menipu mata kakaknya yang tajam? Kakaknya adalah orang yang tidak pernah melewatkan sedikit pun perubahan ekspresi di wajahnya sejak kecil. Tiba-tiba, pintu kamar mandi dibuka dengan kasar dan Kopral Andi masuk. Saat mata mereka bertemu dari pantulan cermin, seluruh tubuh Budi membeku. Kopral Andi berjalan ke belakang Budi dan mencengkeram bahunya kuat-kuat. Tubuh Budi bergetar secara naluriah akibat cengkeraman itu. "Sudah siap-siap lu, Prada Budi." Kopral Andi tersenyum sinis sambil bergantian melihat wajah Budi dan wajahnya sendiri di cermin. Tatapannya tertuju tepat pada bekas memar yang berusaha mati-matian
disembunyikan oleh Budi. "Hari ini kakak lu datang kan? Jam 1 siang? Awas lu kalau nggak ngenalin ke gue. Ngerti? Jangan coba-coba menghindar kayak kemarin." Suara Kopral Andi menyusup ke telinganya seperti desisan ular. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Budi dan berbisik, Kalau hari ini lu bikin gue kecewa lagi, malam ini lu bakal tahu siapa sebenarnya malaikat pencabut nyawa itu. Gue bakal bikin lu tidur nyenyak selamanya." Mengakhiri ancamannya, Kopral Andi mendorong bahu Budi dengan keras dan keluar dari kamar mandi sambil bersiul santai. Budi terhuyung dan berpegangan pada wastafel, kakinya gemetar. Di dalam cermin, tampak wajahnya yang pucat pasi dicekam ketakutan. Ketakutan yang lebih dalam dan biru daripada memar yang susah payah ia tutupi dengan krim samaran, seolah menjalar ke seluruh tubuhnya. Pukul 1 siang. Apakah waktu itu akan menjadi waktu penyelamatannya atau waktu kehancurannya? Budi menyalakan keran air dingin dan membasuh wajahnya kuat-kuat. Namun sekeras apapun ia membasuhnya, rasa dingin dari ancaman Kopral Andi dan ketakutan yang mencekam tidak juga hilang. Pukul 12.50. Langkah Rina saat melewati pos penjagaan terasa ringan oleh rasa antusias. Di satu tangannya, ia membawa kotak kue tart dari toko roti ternama di kota yang sering diidam-idamkan adiknya. Sementara di tangannya yang lain, ada rantang bekal yang ia masak sepenuh hati sejak subuh. Betapa rindunya ia pada adiknya selama sebulan terakhir. Dengan wajah berseri-seri, Rina membuka pintu ruang kunjungan. Ruang tunggu di akhir pekan selalu dipenuhi oleh tawa para keluarga dan aroma makanan. Di tengah pemandangan yang hangat itu, Rina langsung menemukan sosok adiknya. Namun, senyum di bibir Rina perlahan memudar begitu melihat Budi. Budi duduk di kursi dekat jendela, menggigit kukunya dengan gelisah. Adiknya, yang baru ia temui setelah sebulan, terlihat jauh lebih kurus. Wajahnya dibayangi awan mendung, layaknya seseorang yang sedang dikejar-kejar. Menyadari Rina mendekat, Budi berdiri dan memaksakan senyum di bibirnya. Namun senyum itu hancur di udara, bahkan sebelum mencapai pandangan Rina. "Kakak datang? Budi sayang, kamu baik-baik aja kan?" Rina memeluk Budi dengan lembut. Bahu adiknya di dalam pelukannya terasa jauh lebih kecil dari sebelumnya, membuat hati Rina perih. "Astaga, wajahmu tirus sekali. Kamu pasti sangat lelah ya?" "Enggak kok kak, aku udah terbiasa. Aku baik-baik aja," Budi menjawab canggung sambil duduk kembali. Tatapannya terus-menerus mengarah ke bawah meja, dan ia sering menyentuh pipi kirinya dengan tangan kiri. Sambil meletakkan kue dan rantang makanan di atas meja, Rina memusatkan seluruh sarafnya pada setiap detail kecil perilaku adiknya. Itu adalah pola perilaku khas seseorang yang menyembunyikan sesuatu. "Nah, kakak bawakan makanan kesukaan Budi," ucap Rina, mencoba ceria sambil membuka tutup rantang. Tapi Budi hanya merespons seadanya. Wah, tanpa rasa takjub yang tulus. Tepat saat Budi mendongak sebentar, Rina tidak melewatkan momen itu. Meski tertutup samar oleh kosmetik, jejak memar yang kehitaman membayang di bawah kulit pipi kirinya. Jantung Rina seketika jatuh. "Budi," suara Rina sedikit merendah. "Wajahmu kenapa? Ada apa?" "Oh, ini." Bola mata Budi bergerak liar dengan gelisah. Ia panik dan segera mengeluarkan kebohongan yang sudah disiapkannya. "Waktu latihan aku agak terjatuh. Waktu latihan halang. Rintang kayanya kebentur batu. Bukan masalah besar kok. Kakak nggak usah khawatir." "Waktu latihan?" Rina menghentikan sumpit di tangannya. Ia melontarkan pertanyaan yang terdengar biasa, namun di balik suaranya tersembunyi ketajaman yang mengiris. "Jatuh di mana dan bagaimana? Terus dokter militer bilang apa?" Cuma pas lagi merayap. Katanya nggak apa-apa kok." "Beneran bukan apa-apa kak." "Bohong." Rina langsung tahu. Instingnya yang terasah dari menginterogasi banyak korban berteriak bahwa ini adalah kebohongan yang sangat jelas. Itu jelas-jelas bekas pukulan dari seseorang. Adikku menjadi korban perundungan di kesatuannya. Jantungnya mendingin seperti es. Namun, ia tidak menunjukkannya di luar. Jika ia langsung mendesaknya sekarang, adiknya akan semakin bersembunyi. Rina kembali tersenyum lembut dan mengambilkan lauk untuk diletakkan di atas nasi Budi. "Makanya harus hati-hati. Dasar anak ini. Kamu tahu kan kakak sangat khawatir." Namun di bawah meja, tangan Rina mengepal kuat dan dingin karena amarah.
Di saat ini, ia bukan lagi seorang kakak perempuan biasa. Insting, seorang perwira polisi militer yang harus membongkar kebenaran, kini bangkit dengan dingin dan tajam. Saat Rina berusaha menjaga ketenangannya dan melanjutkan percakapan dengan Budi, saat itulah hal itu terjadi. Terdengar suara kursi yang ditarik dengan kasar dari belakang. Sebelum mereka sempat menoleh ke arah suara itu, sebuah suara berminyak dengan tidak sopan menyela percakapan mereka. Wah, lagi asyik bikin adegan film keluarga nih di sini. Itu adalah Kopral Andi. Ia menarik kursi di meja sebelah dan duduk. Terang-terangan menatap tubuh Rina dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya mesum dan menjijikkan, seolah-olah ia sedang menilai harga sebuah barang dagangan. Wajah Budi seketika pucat pasi. Siap, senior, Kopral Andi. Prada Budi, lu nggak mau ngenalin gua? Kopral Andi berbicara tanpa menoleh ke arah Budi, matanya terus terpaku pada Rina. Ia memberikan senyum yang menurutnya paling ramah dan mulai berbicara pada Rina. Selamat siang, saya Kopral Andi, senior yang paling akrab sama Prada Budi. Penekanannya pada kata paling akrab terdengar sangat memuakkan. Rina hanya menatap pria itu tanpa menjawab. Mendapat respons diam yang dingin, alis Kopral Andi sedikit berkerut, tapi ia tidak peduli dan malah melontarkan kata-kata provokatif. Tapi ku dengar Anda terkenal kerja di klub malam di Jakarta Selatan ya. Malam ini mau minum berdua sama saya berani bayar mahal kok. Begitu kata-kata itu membelah udara di ruang tunggu, waktu seolah berhenti. Budi bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Momen yang paling ia takutkan akhirnya tiba dalam bentuk yang paling buruk. Wajahnya benar-benar kehilangan warna, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dengan ekspresi ketakutan yang mendalam, ia memohon dengan putus asa, senior Kopral Andi. Barang, kumohon, saya mohon. Tapi Kopral Andi hanya menertawakan permohonan Budi. Reaksi ketakutan Budi justru seolah membuatnya merasa lebih berkuasa. Pada detik itu juga, Rina memastikan segalanya. Ketakutan adiknya, arogansi pria ini, dan kata klub malam. Semua potongan teka-teki yang berserakan kini tersusun sempurna. Masa-masa penghinaan dan penderitaan yang dialami adiknya terlintas di kepalanya bak adegan film. Jantungnya mendingin bagai balok es, dan amarah yang membuat darahnya mendidih bergejolak. Namun, ekspresi Rina secara mengejutkan tetap tenang. Ia tidak menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Sebaliknya, senyum tipis bahkan tersungging di bibirnya. Pemandangan itu bagaikan ketenangan sebelum badai yang mematikan. Perlahan, Rina membuka kepalan tangannya di bawah meja, dan ia mulai berhitung dengan dingin bagaimana ia harus menangani situasi ini, dosa pria ini, dan sistem busuk di pangkalan militer ini. Ia harus memahami situasinya lebih jauh dan mendapatkan bukti yang kuat. Matanya berkilat dingin. Waktu berburu telah dimulai. Ucapan hina dari Kopral Andi belum berhenti. Ia mengartikan diamnya Rina sebagai bentuk ketertarikan. Kenapa diam saja? Lagi sok jual mahal ya, katanya lu primadona di sana. Pada momen itu, batas emosi Budi yang selama ini ia tekan akhirnya putus. Ia tidak sanggup lagi melihat segala hal yang mati-matian ia lindungi dilecehkan oleh mulut kotor Kopral Andi. Rasa bersalah karena kelemahannya sendiri telah membuat kakak kesayangannya dihina menerjangnya bak ombak besar. Kakak, suara Budi pecah. Pandangannya mengabur saat air mata panas mengalir di pipinya. Kakak, maafkan aku. Hicks, maafkan aku. Pada akhirnya, tangisan yang selama ini ia tahan meledak, runtuh seperti bendungan jebol. Melihat adiknya menangis dengan begitu menyedihkan, tatapan mata Rina berubah setajam pisau. Ia memeluk bahu adiknya yang terguncang dan berkata dengan suara tanpa keraguan, Budi, tidak apa-apa, sekarang semuanya akan baik-baik saja. Ceritakan semuanya pada kakak. Apakah orang bernama Andi ini yang sudah menyiksamu? Suaranya terdengar sangat lembut untuk adiknya, tetapi tatapannya pada Kopral Andi lebih dingin dari es. Melihat semua kejadian itu, Kopral Andi malah mendengus remeh. Sampai nangis segala. Memang anak yang dijagain kakaknya itu pada lemah mental semua. Woi Prada Budi, berhenti nangis bikin malu aja lu. Sembunyi terus tuh di balik ketek kakak lu. Tepat saat ejekan itu mencapai puncaknya, Rina melepaskan rangkulannya dari Budi, lalu perlahan meraih tas tangannya yang ada di atas meja.
Gerakannya sangat tenang dan elegan, tetapi di baliknya tersimpan tekad yang kuat untuk mengakhiri segalanya. Di atas meja, ia meletakkan kartu tanda anggota KTA dengan latar belakang merah dan lambang TNI Angkatan Darat yang bersinar keemasan. "Kau bilang namamu Kopral 2 Andi?" Rina mulai berbicara dengan tenang. Suaranya tidak lagi lembut. Suara yang dingin dan keras seperti pecahan es bergema di seluruh ruang tunggu kunjungan. Ia berdiri perlahan dari kursinya. Postur tubuhnya yang mencapai 176 cm membayangi dan mengintimidasi Kopral Andi. "Saya adalah Kapten CPM Rina Santoso dari Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat." Pernyataan itu meledak seperti bom. Ia menyodorkan kartu identitasnya tepat di depan wajah Kopral Andi. "Terhitung mulai saat ini, saya akan memulai inspeksi khusus terhadap Kopral 2 Andi atas tuduhan penyiksaan terhadap sesama prajurit dan pelecehan seksual terhadap keluarga prajurit." Udara di ruang tunggu seketika membeku. Keluarga lain yang sedari tadi berbisik-bisik, para prajurit lain yang tadi ikut tertawa, semuanya bungkam dalam keterkejutan. Keheningan total melanda ruangan. Senyum di wajah Kopral Andi yang sedetik sebelumnya merasa seolah menguasai dunia lenyap tanpa sisa. Bola matanya bergetar hebat seolah terkena gempa bumi berskala besar. Kapten polisi militer, otaknya berhenti berfungsi menghadapi kenyataan yang tidak bisa dipercaya ini. "Panggil Komandan Kesatuan ke sini, sekarang juga." Perintah terakhir, Rina bagaikan pedang tajam. Baru saat itulah Kopral Andi menyadari situasinya. Tenaga di kakinya hilang sama sekali. Ia langsung jatuh terduduk di kursinya. Saya tidak tahu apa-apa." Alasan pengecut itu hanyalah awal dari simfoni penghakiman yang telah dimulai. Tidak sampai 10 menit setelah deklarasi Rina, pintu ruang kunjungan terbuka dengan keras dan Letnan Kolonel Letkol Hendra Wijaya, Komandan Batalion, berlari masuk dengan napas terengah-engah. Di belakangnya, Komandan Kompi dan Bintara Urusan Administrasi menyusul dengan wajah pucat pasi. Di sore akhir pekan yang damai, laporan bahwa seorang kapten polisi militer muncul di pangkalannya dan memulai inspeksi khusus bagaikan petir di siang bolong bagi Letkol Hendra. "Ada apa ini sebenarnya, Kapten Rina?" "Benar." Letkol Hendra mendekati Rina dengan memasang senyum kebapakan, mencoba meredam situasi. "Saya dengar ada sedikit perkelahian antar prajurit. Hal semacam ini bisa diselesaikan secara internal di pangkalan kita. Saya sendiri yang akan memastikan Kopral Andi mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Jadi, mari kita anggap saja masalah ini." Namun Rina memotong perkataannya tanpa ampun. "Komandan Letkol Hendra, mulai detik ini, Anda juga tidak bisa bebas dari tanggung jawab komando." Wajah Letkol Hendra menegang mendengar ucapan dingin Rina. "Tolong amankan rekaman CCTV di ruang kunjungan ini segera. Dan saya akan mengambil pernyataan dari semua saksi yang ada di sini." Rina memberi instruksi tegas kepada bintara administrasi di sebelahnya. Terintimidasi oleh wibawanya, para perwira itu tidak berani membantah dan langsung bergerak. Rina menatap tajam ke arah Kopral Andi yang terduduk lemas, lalu kembali ke sisi Budi yang sudah berhenti menangis. "Budi, sekarang sudah aman. Tolong ceritakan semuanya pada kakak. Semua yang terjadi selama ini. Jangan ada yang ditutupi." Di bawah tatapan kakaknya yang kokoh, Budi akhirnya mulai memuntahkan segalanya. Mulai dari kunjungan pertama, saat Kopral Andi menyebarkan rumor bahwa kakaknya bekerja di klub malam, ancaman di gudang yang memaksanya untuk mengenalkan Rina, hingga segala macam siksaan, kerja paksa, dan pukulan yang terjadi setiap hari selama sebulan terakhir. Pengakuannya bukan lagi rintihan kesedihan. Itu adalah kesaksian yang tenang namun jelas, membebaskan kebenaran yang selama ini ditindasnya. Keberanian Budi memberi pengaruh pada yang lain. Di sudut ruang kunjungan, Prada Reza yang sejak tadi menyaksikan dengan cemas, melangkah maju dengan ragu. Maaf Kapten, saya juga punya sesuatu untuk dilaporkan." Dengan suara gemetar, Reza bersaksi bahwa Kopral Andi sering melemparkan makian kepadanya dan bagaimana ia harus melihat Budi disiksa tanpa bisa melakukan apa-apa. Bagaikan keajaiban, prajurit-prajurit junior lainnya satu persatu mulai buka suara. Pemerasan uang oleh Kopral Andi
pelimpahan tugas jaga malam, pelecehan verbal, semua kejahatan tersembunyi dari malaikat pencabut nyawa. Kopral Andi tumpah ruah seperti bendungan yang jebol. Ruang kunjungan itu dengan cepat berubah menjadi ruang interogasi sementara. Berita tentang inspeksi khusus polisi militer menyebar ke seluruh pangkalan dalam sekejap. Meskipun hari libur, perintah pemanggilan darurat dikeluarkan untuk seluruh perwira. Pangkalan militer itu kacau balau, bagaikan sarang lebah yang ditusuk. Menyadari bahwa situasi ini sudah tak terkendali, Letkol Hendra dengan wajah pucat terus menelepon seseorang dengan panik. Jeritan keberanian dari satu orang telah berhasil menciptakan retakan pada tembok raksasa yang selama ini membusuk dari dalam. Dan retakan itu kini mulai runtuh tanpa bisa dihentikan. Awalnya, para perwira pangkalan mencoba mengecilkan masalah ini sebagai pelanggaran individu Kopral Andi. Namun usaha mereka sia-sia di hadapan bukti yang mengalir deras. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak kebenaran kotor yang terungkap. Ini bukan sekadar masalah Kopral Andi seorang. Terbongkar fakta bahwa prajurit senior lainnya secara diam-diam membiarkan atau bahkan ikut serta dalam penyiksaan tersebut. Mereka sering memeras uang prajurit baru dan dengan kedok menegakkan disiplin, caci maki, dan hukuman fisik sudah menjadi makanan sehari-hari. Kopral Andi hanyalah yang paling kejam di antara mereka. Budaya perundungan sudah menyebar bagai wabah penyakit di pangkalan tersebut. Fakta yang lebih mengejutkan adalah tanggung jawab Letkol Hendra selaku komandan batalion. Beberapa prajurit sebelumnya sudah mengumpulkan keberanian untuk melaporkan penyiksaan Kopral Andi melalui kotak saran atau laporan tertulis. Namun, Letkol Hendra selalu mengabaikan laporan tersebut. Ia bahkan memanggil prajurit yang melapor secara diam-diam dan berkata, sebagai laki-laki sejati, hal seperti itu sudah biasa. Tahan banting sedikit kenapa? Jangan membesar-besarkan masalah dan bikin ribut pangkalan. Ia menekan dan membujuk korban agar diam. Reputasi pangkalan dan kariernya sendiri lebih penting baginya daripada hak asasi prajurit yang menderita. Pada praktiknya, seluruh penyiksaan yang dilakukan Kopral Andi terjadi di bawah pembiaran sang komandan batalion. Ini bukan lagi perkelahian atau perundungan biasa. Ini adalah kekerasan kelompok terorganisir yang lahir dari penyalahgunaan kekuasaan senior dan kelalaian komandan. Rina membalik halaman terakhir dokumen penyelidikannya dan menatap keluar jendela dengan ekspresi keras. Lapangan apel yang diselimuti kegelapan tampak sunyi, tetapi entah berapa banyak prajurit yang menderita di bawah keheningan itu. Ini bukan hanya tentang membuang satu apel yang busuk. Ini adalah pertarungan untuk mencabut akar dari sistem yang membuat seluruh isi keranjang ikut membusuk. Mata Kapten Rina bersinar semakin dingin dan tegas. Ia sadar bahwa ia kini tidak hanya melawan satu pelaku, melainkan harus melawan seluruh sistem yang korup. 2 bulan kemudian, di pengadilan militer, Kopral Andi yang berdiri di kursi terdakwa dengan wajah tirus bukan lagi sesosok malaikat pencabut nyawa. Ia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara atas tuduhan penganiayaan berulang dan pelecehan seksual. Senior-senior lain yang ikut andil dalam perundungan juga menerima sanksi disiplin militer dan beberapa yang pelanggarannya berat diseret bersama ke pengadilan militer. Letkol Hendra yang dimintai pertanggungjawaban komando langsung dicopot dari jabatannya dan dicatat dengan rekor tidak terhormat yang pada dasarnya menutup jalur promosinya. Kehancuran kariernya menjadi contoh nyata bahwa sikap diam dan membiarkan bisa menjadi dosa yang paling besar. Setelah kejadian tersebut, konselor psikologi profesional ditugaskan ke pangkalan dan sistem pelaporan anonim yang aman diterapkan. Pembaruan sistematis yang nyata akhirnya dilakukan. Tembakan suar dari satu orang akhirnya mulai mengubah budaya barak yang selama ini tertutup rapat. Budi, yang berada di pusat badai tersebut, menjalani sesi konseling rutin dengan psikolog pangkalan selama beberapa waktu, melalui proses menceritakan traumanya dan menghadapi perasaannya secara langsung. Ia perlahan memulihkan kepercayaan dirinya. Bahunya yang dulu membungkuk kini tegap, dan kebiasaannya menghindari kontak mata dengan orang lain pun hilang. Ia berubah menjadi sosok senior yang dapat diandalkan, yang selalu mengulurkan tangan pertama kali ketika ada junior yang kesulitan. Jika ada seseorang yang mencoba mengucapkan kata-kata
atau melakukan tindakan kasar kepada junior, ia kini memiliki keberanian untuk berkata dengan tenang namun tegas, "Tolong jangan lakukan itu. Itu bukan menegakkan disiplin, tapi perundungan." Dengan membangun hubungan yang sehat dan menemukan makna persaudaraan sejati, kehidupan militernya akhirnya berjalan di jalur yang semestinya. Itu adalah Sabtu sore, 1 bulan setelah sidang militer selesai. Pangkalan kini tengah bersiap menyambut awal yang baru dalam suasana yang benar-benar berbeda. Ruang kunjungan terasa sepi. Pukul 3 sore, setelah semua keluarga lain pulang, hanya ada Rina dan Budi yang duduk berhadapan di sudut meja. Wajah Budi terlihat jauh berbeda dari sebulan yang lalu. Memarnya sudah hilang sama sekali. Namun yang lebih penting, pancaran matanya telah hidup kembali. "Budi, kamu benar-benar sudah baikan sekarang?" Rina bertanya sambil menggenggam tangan adiknya. "Iya kak, aku beneran udah nggak apa-apa. Kopral Andi nggak ada, dan senior-senior lain sekarang sangat berhati-hati. Malah kadang saking tenangnya jadi agak canggung." Budi tertawa malu-malu. Rina menatap Budi sejenak, lalu perlahan membuka tasnya. Tangannya sedikit gemetar. "Budi, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kakak perlihatkan ke kamu." Sebuah amplop usang ditarik keluar dari dalam tas Rina. Di atasnya, tulisan tangan mendiang ibu mereka yang bertuliskan untuk Rina tampak memudar dimakan waktu. "Ini apa kak? Ibu memberikannya padaku di malam sebelum beliau meninggal. Ini surat wasiat." Mata Budi terbelalak. Sudah 11 tahun sejak ibu mereka tiada. Saat itu ia baru berusia 10 tahun. Dan Rina adalah mahasiswi berusia 24 tahun. Dengan tangan gemetar, Rina membuka lipatan surat itu. Tulisan tangan ibu mereka di atas kertas yang menguning terbentang di hadapan keduanya. "Untuk putriku tersayang, Rina." Saat ibu menulis surat ini, adikmu Budi sedang tertidur lelap di pelukan ibu. Membayangkan anak sekecil ini yang baru berusia 10 tahun harus tumbuh besar tanpa sosok ibu. Hati ibu hancur rasanya. "Rina, ibu minta maaf karena menaruh beban yang begitu besar di pundakmu. Tapi ibu tahu, kau mencintai Budi lebih dari siapapun. Ingat tidak, saat kamu berumur 10 tahun dan Budi lahir, kamu pernah bilang, 'Bu, biar aku saja yang jadi ibunya Budi.' Rina, ibu titip Budi padamu. Tolong jadilah sosok ibu untuk Budi. Tapi ingatlah, menjadi seorang ibu bukan hanya sekadar melindungi anak itu, tetapi melihat ke dalam hatinya. Terkadang, kamu harus mencintai rasa sakit yang ia sembunyikan sekalipun. Putriku sayang, ibu sangat mencintaimu." Dan ibu minta maaf. Selama membaca surat itu, air mata tak henti mengalir dari mata Rina. Budi pun meneteskan air mata melihat tulisan tangan ibunya. "Budi," Rina menyeka air matanya dan melanjutkan bicara. "Ini adalah permintaan terakhir ibu, memintaku untuk menjadi ibumu." Budi tidak bisa berkata-kata. Jejak kehadiran ibu yang baru ia temui setelah 11 tahun lamanya terasa begitu hidup. "Tapi aku," suara Rina bergetar hebat. "Aku hanya berusaha melindungimu, tapi aku tidak benar-benar melihat isi hatimu. Aku berusaha menjadi seperti ibu, tapi aku tidak tahu apa yang membuatmu menderita dan mengapa kamu menyembunyikannya dariku. Maafkan aku, Budi." Budi mendongak dan menatap kakaknya. "Kak, waktu itu kakak baru berumur 24 tahun dan tiba-tiba harus membesarkan anak umur 10 tahun. Saat teman-teman kakak pacaran, traveling, dan mengejar mimpi mereka, kakak mengorbankan segalanya demi aku. Kakak sudah menjadi ibu yang sangat hebat buatku. Kakak merelakan masa muda kakak untukku. Budi sayang." Rina menarik Budi ke dalam pelukannya. Beberapa orang di ruang kunjungan melirik ke arah mereka. Tetapi Rina tidak peduli. "Anak bodoh, kamu itu bukan bebanku. Kamu adalah segalanya bagiku. Kamu adalah hadiah paling berharga yang ditinggalkan ibu untukku," bisik Rina sambil menepuk punggung adiknya. "Kakak, sayang kamu." Surat wasiat ibu akhirnya menyampaikan makna sejatinya. Setelah 11 tahun berlalu, mereka menyadari bahwa keluarga bukan hanya tentang saling melindungi secara fisik, melainkan saling melihat isi hati, merasakan sakit bersama, dan tumbuh bersama. Dan terkadang dibutuhkan keberanian untuk mengeluarkan rasa sakit yang selama ini tersembunyi. Sejak hari itu, Budi dan Rina berjanji untuk tidak lagi menyimpan rahasia satu sama lain. Kini mereka benar-benar menjadi keluarga yang utuh. Mereka telah sepenuhnya memahami dan menjalankan warisan cinta
yang ditinggalkan ibu mereka menjadi perisai paling kokoh satu sama lain di dunia ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sebelum Anda pergi, tolong tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton dan apa kesibukan Anda saat ini. Kami ingin berinteraksi dengan Anda semua. Terima kasih.